Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Evi di Science Time. Belajar apa ya hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini masih membahas mengenai hukum Coulomb, dan kita akan membahas contoh penyelesaian soal yang kedua. Soalnya seperti ini, kita perbesar dulu ya. Jika K 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per Coulomb kuadrat, maka gaya tolak yang terjadi pada 3 muatan listrik yang diletakkan terpisah seperti gambar, di mana muatan A min 5 mikrocoulomb, muatan B 10 mikrocoulomb, dan muatan C min 12 mikrocoulomb. Besar dan arah gaya listrik pada muatan B adalah, di sini yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya listrik pada muatan B, maaf. Nah, di video sebelumnya kan hanya ada 2 muatan, sementara di sini ada 3 muatan. Di gambarnya seperti ini ya. Di sini ada muatan A, kemudian muatan B, dan muatan C. Yang A ini negatif, yang B ini positif, dan yang C ini negatif. Ketiga muatan ini, jarak antara A dan B adalah 6 cm, sementara jarak antara B dan C adalah 4 cm. Nah, gambarnya seperti ini ya. Untuk menjawab soal yang seperti ini, maka kita perlu menuliskan dulu apa yang diketahui. Pertama, di sini diketahui nilai K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian muatan A 5 mikrocoulomb, berarti Qa sama dengan 5 mikrocoulomb. Negatif ya di sini. Harus kita ubah menjadi coulomb, yaitu tinggal dikalikan 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian muatan B-nya 10 mikrocoulomb, ini sudah positif. 10 mikrocoulomb, ini juga sama, harus kita ubah dulu menjadi coulomb. Tinggal dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Dan muatan C sama dengan negatif 12 mikrocoulomb. Negatif 12 mikrocoulomb. Ini juga sama, harus kita ubah menjadi coulomb. Tinggal dikalikan dengan 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian diketahui juga jarak dari A ke B adalah 6 cm. Ini juga harus kita ubah menjadi meter. Tinggal dikali 10 pangkat min 2. Kemudian jarak dari B ke C sama dengan 4 cm. Ini juga harus kita ubah menjadi meter. Tinggal dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ditanyakan di sini adalah besar dan arah gaya listrik, berarti F, dan arah gaya listrik pada muatan B. Arah gaya ya pada B. Untuk menjawab soal seperti ini, maka kita harus menyelesaikan dulu satu persatu ya. Kita hitung dulu besar dan arah gaya listrik pada muatan B terhadap A. Berarti yang pertama di sini yang
A ini kita menghitung gaya listrik antara muatan A dan B. Sama rumusnya seperti tadi, F AB sama dengan K dikali Q-nya, berarti QA dan QB, dibagi R kuadrat. R-nya juga harus R antara A dan B. K-nya yaitu 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya min 5 kali 10 pangkat min 6. QB-nya 10 kali 10 pangkat min 6. Kemudian R-nya antara A dan B adalah 6 cm, yaitu kalau sudah diubah jadi meter jadi 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, dari sini kita hitung dulu angka-angka yang tidak ada pangkatnya ya, berarti 9 min 5 dikali 10. 9 kali min 5 itu sama dengan min 45. Min 45 kali 10 jadi min 450. Kemudian kita hitung selanjutnya, kita hitung angka yang ada pangkatnya. Nah, sama caranya seperti di video sebelumnya. Kalau lupa tinggal dicek pada video contoh soal yang pertama ya. 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat min 6 dikali pangkat min 6, tinggal dijumlahkan ya. Pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 6 dibagi, selanjutnya dibagi 6 dikuadratkan sama dengan 36, dan 10 pangkat min 2 dikuadratkan sama dengan 10 pangkat min 4. Yang ini juga caranya sama seperti yang tadi. Nah, kemudian untuk tanda yang negatif ini bisa kita abaikan terlebih dahulu ya. Tanda negatifnya bisa kita abaikan terlebih dahulu. Dalam artian tanda negatif ini dia hanya menunjukkan jenis muatannya, jadi tidak kita tuliskan juga tidak apa-apa. Nah, sekarang kita hitung 450 dibagi 36 itu sama dengan 12,5 dikali yang ini 10 pangkat yang ini nih, ini jadi 10 pangkat min 3. Kemudian untuk yang 10 pangkat 4-nya ini naik ke atas, jadi dikali, pembagiannya kita ubah jadi perkalian ya, jadi 10 pangkat 4. Berarti ini jadi sama dengan 12,5 kali 10. 10 pangkat min 3 dikalikan 10 pangkat min 4 itu sama dengan 10, atau sama dengan 125 Newton. Ini besarnya. Arahnya kemana? Nah, karena yang A ini negatif, ntar kita tulis di sini ya. Yang A ini muatannya negatif, sedangkan yang B ini muatannya positif, maka arah gaya kolom adalah mendekati muatan A dan menjauhi muatan B. Arah muatan itu dari yang positif ke negatif, berarti arahnya ke kiri.
Selanjutnya, kita akan menghitung gaya listrik antara muatan B dan muatan C. Kita hitung, berarti yang kedua ya. Yang B-nya ini adalah menghitung gaya F atau gaya dan arah antara muatan B dan C. Sama caranya, berarti di sini F BC sama dengan K, Q-nya berarti jadi QB dikali QC dibagi R kuadrat. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, QB-nya tadi 10 kali 10 pangkat min 6, dan QC-nya adalah 12 kali 10 pangkat min 6. Tanda negatif, tadi yang C ini kan muatannya negatif ya. Tanda negatifnya boleh ditulis, boleh juga tidak. Di sini saya tidak akan menuliskan dulu tanda negatif karena negatif ini merupakan jenis muatan yang menunjukkan bahwa di muatan di C ini adalah muatan negatif. Dibagi R tadi antara B dan C jaraknya adalah 4 kali 10 pangkat min 2, kita kuadratkan. Kemudian kita hitung dulu. Sama seperti tadi, caranya kita hitung dulu angka yang tidak ada pangkatnya. Berarti 9 kali 10 adalah 90 dikali 12. Atau langsung saja ya, kita tulis 1080. 9 kali 10 kali 12 itu 1080. Kemudian kita hitung angka yang ada pangkatnya di sini. Berarti dikali 10 pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 6 dibagi. Sekarang kita hitung yang 4 ini. 4 dikuadratkan sama dengan 16 dikali 10 dikuadratkan sama dengan 10 pangkat min 4. 1080 dibagi 16 itu sama dengan 67,5. Yang ini ya, kita hitung ini dengan ini 67,5 dikali. Nah, yang ini setelah kita jumlahkan jadi 10 pangkat min 3. Kemudian ini naik jadi 10, jadi dikali 10 pangkat 4. Berarti ini jadi 67,5 dikali 10 pangkat 1 atau sama dengan 675 Newton. Ini untuk besar gayanya. Kemudian bagaimana dengan arahnya? Karena yang B ini positif dan yang C negatif, maka arahnya adalah dari B ke C atau ke kanan. Nah, sampai sini belum selesai. Sekarang kita harus menghitung. Untuk selanjutnya, hitunglah resultan gayanya. Jadi kita yang selanjutnya adalah menghitung resultan gaya listrik pada muatan B.
Bagaimana cara menghitungnya? Tinggal kita lihat saja ya. Di sini arah dari FAB, kita tulis dulu ya. FAB tadi arahnya ke kiri, sedangkan FBC arahnya ke kanan. Maka FDB sama dengan FAB dikurangi FBC sama dengan 675 FAB tadi 125 ya. 125 Newton dikurangi 675 Newton sama dengan 550 Newton. Tapi kenapa tidak kita tuliskan tanda negatif di sini? Karena di sini kan kita hanya menghitung resultan gayanya saja. Nah, arah dari F ke BC ini dia gayanya lebih besar dibandingkan dengan arah gaya dari B dan A gitu. Jadi muatan antara FAB-nya ini, muatan antara A dan B ini lebih kecil dibandingkan dengan muatan dari B ke C, sehingga di sini nilai resultannya adalah 550, tetapi arahnya ke kanan karena gaya dari F dan B-nya ini, gaya antara F dan B ini adalah gaya yang paling besar. Oke, demikian cara penyelesaian soal untuk 3 muatan yang berdekatan. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.